Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai aspek ergonomik dari stasiun kerja. Yang dimana di sini terdiri dari beberapa anggota, yaitu Dea Perdasabela, saya sendiri, Putri Nilawati, ada Silvi Septianingsih, Cindy Joari Agnes, dan yang terakhir ada Syarifah Rizky. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu yang akan dijelaskan oleh Dea Perdasabela. Kepada Dea, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Perdasabela. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan aspek ergonomik dari stasiun kerja. Aspek ergonomik dari stasiun kerja meliputi memasukkan data, akuisisi data, pekerjaan interaktif, dan pekerjaan pengolahan kata. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aspek ergonomik dari stasiun kerja. Aspek ergonomik dari stasiun kerja. Stasiun kerja adalah sistem komputer yang digunakan oleh seseorang termasuk mebeler yang digunakan. Keluhan yang terjadi dilontarkan pada stasiun kerja seperti otot leher yang rasanya kaku dan pegel semua, mata menjadi kabur. Ini merupakan keluhan yang sering terjadi setelah menghadapi layar komputer untuk waktu yang cukup lama. Untuk mengurangi hal ini tentunya memerlukan istirahat yang cukup. Selain faktor stasiun kerja yang memang merupakan faktor utama yang perlu kita perhatikan, ada beberapa pengamatan yang dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui berbagai efek yang dialami oleh operator-operator komputer. Yang pertama oleh Heider dari Australia, melalui pengamatan simulatif yang menunjukkan bahwa semakin lama orang bekerja di depan layar komputer, maka ia akan mendapatkan miopi yang semakin besar. Kemudian menurut lobby dari Switzerland menunjukkan adanya berbagai keluhan pada mata seperti iritasi dan ketegangan mata yang semakin hari semakin bertambah. Ia juga menunjukkan adanya perbedaan keluhan karena gangguan penglihatan sesuai dengan perbedaan aras tampilan yang sering dilakukan oleh operator komputer. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh ahli lain juga menunjukkan adanya keluhan seperti ketegangan punggung, ketegangan otot siku, dan ketegangan otot pundak mempunyai pola berbeda untuk kualitas yang berbeda. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dea atas penjelasannya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Syarifah Rizky. Kepada Syarifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Syarifah Rizky. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aspek ergonomik dari stasiun kerja yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dea Perdasabela. Jadi, beberapa parameter-parameter yang berpengaruh pada kenyamanan pekerja yang menggunakan stasiun kerja diantaranya yang pertama, tumpuan punggung dan pinggung. Yang kedua, garis visual antara mata dan bagian atas layar tampilan. Yang ketiga, kilauan cahaya ke layar karena sumber cahaya lain. Yang keempat, jarak antara badan dan layar tampilan. Yang kelima, tumpuan kaki. Yang keenam, pemegang dokumen. Ketujuh, yaitu telapak tangan dan lengan. Kedelapan, posisi tangan dengan siku. Kesembilan, titik pusat layar tampilan dan papan ketik di depan Anda. Yang ke-10, posisi keyboard bersudut negatif. Yang ke-11, meja kerja yang stabil. Dan yang terakhir, ke-12, yaitu istirahat secara periodik. Terdapat aspek dasar yang berhubungan ergonomik dengan fungsi penggunaan stasiun kerja. Di antaranya, yang pertama, tempat stasiun kerja diletakkan, tempat stasiun kerja dimanfaatkan, dan kondisi lingkungan kerja. Yang kedua, durasi kerja. Lama penggunaan stasiun kerja tersebut digunakan. Misalnya, 4 jam sehari, 10 jam sehari. Yang ketiga, tipe pekerjaan. Antara lain, kebutuhan gerak motorik dan persepsi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keempat,
beban psikologi yang dihadapi selama ia mengerjakan pekerjaannya. Misalnya pekerjaan yang menyenangkan atau membosankan, tantangan yang diberikan oleh pekerjaan tersebut, dan arti khusus dari suatu pekerjaan kepada para pekerja. Selain itu terdapat beberapa aspek meliputi beban visual, beban otot dan beban postur tubuh, dan beban tekanan mental. Di antaranya yang pertama beban visual, berupa iritasi mata, pandangan yang mengabur, dan kadang-kadang disertai munculnya rasa pusing dan pada kepala. Yang kedua beban otot, muncul dalam bentuk kelelahan otot, ketegangan otot, dan rasa sakit pada beberapa bagian persendian seperti siku, jari, tangan, dan leher. Yang ketiga, beban postur tubuh, berhubungan erat dengan berbagai otot yang digunakan tubuh untuk mempertahankan posisi tegak selama seseorang duduk di kursi, seperti otot punggung dan pinggung, lutut, dan tumit. Dan yang terakhir, beban tekanan emosi, dapat muncul dalam bentuk rasa cemas, tertekan, depresi, reaksi-reaksi seperti perasaan bosan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Johari Afnes. Kepada Cindy, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Johari Afnes. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Yang kedua, pemasukan data. Dari sisi beban otot, pekerjaan pemasukan data memberikan beban yang sangat besar pada tangan, pergelangan tangan, jari jemari, dan juga lengan. Dari sisi beban tubuh, terlihat bahwa pekerjaan pemasukan data memberikan beban yang sangat besar pada punggung dan juga bahu. Untuk pekerjaan pemasukan data, layar tampilan bukan merupakan persoalan utama, tetapi kemampuan untuk mengubah stasiun kerjalah yang sangat perlu diperhatikan. Dengan demikian, untuk para operator perlu disediakan kursi yang baik, dapat diatur, papan ketik yang dapat diatur, posisi dokumen sumber yang tepat, dan juga kualitas dokumen sumber yang baik. Yang ketiga, akuisisi data. Akuisisi data merupakan jenis pekerjaan yang dikatakan berbalikan dengan pemusatan data dalam hal karakteristik bebannya. Pekerjaan yang termaksud dalam kelompok ini antara lain adalah operator telepon, pengatur lalu lintas udara, dan petugas pos yang bertugas di bagian surat elektronik. Dalam pekerjaan-pekerjaan di atas, para pekerja lebih banyak menghabiskan waktu untuk menutup layar tampilan yang ada di hadapan mereka. Pada beban otot, untuk pekerjaan akuisisi data, cukup sulit untuk dibuat spesifikasinya karena jenis pekerjaan yang berbeda. Operator telepon lebih banyak mempunyai beban otot dan tubuh karena harus melakukan pekerjaan yang sama dengan kecepatan yang cukup tinggi. Di pihak lain, pengendali lalu lintas udara bekerja pada jenis pekerjaan yang sama sekali berbeda. Mereka lebih banyak mengalami beban kognitif dan persepsi yang lebih tinggi, tetapi dengan beban otot yang rendah. Untuk pekerjaan-pekerjaan akuisisi data yang mengakibatkan beban otot yang tinggi serta jumlah perulangan yang tinggi, perlu disediakan peralatan yang mendukung lengan dan pergelangan tangan maksudnya, serta disediakan papan ketik yang dapat diatur posisinya. Selain itu, karena tingginya beban tubuh, maka juga diperlukan kursi yang baik serta tinggi layar tampilan yang tepat dapat diatur. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Cindy atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie Septianingsih. Kepada Sylvie, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Septianingsih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan aspek ergonomik dari stasiun kerja
Yang keempat yaitu pekerjaan interaktif. Pekerjaan interaktif tersebut bervariasi mulai dari pemrograman komputer dan insinyur perancangan berbantuan komputer, atau yang bekerja dengan daya kreativitas tinggi karena mereka dapat bergerak leluasa ke sana kemari sesuai keinginan mereka, sampai kepada petugas reservasi yang duduk diam terpaku untuk periode yang cukup lama. Jadi, terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal tuntunan pekerjaan dan beban yang harus mereka hadapi pada berbagai jenis operator yang menggunakan peralatan secara interaktif. Untuk jenis pekerjaan interaktif, beban otot tidak terlalu berat dibanding operator yang pekerjaannya hanya memasukkan data. Tetapi beban itu masih cukup tinggi sehingga ada baiknya jika untuk mereka juga disediakan kursi yang mempunyai sandaran tangan dan telapak tangan. Untuk beberapa pekerjaan, pemegang dokumen sebaiknya disediakan, khususnya bagi mereka yang menggunakan dokumen sumber. Yang kelima, pekerjaan pengolahan kata. Bervariasi dari mereka yang bekerja sebagai tukang ketik atau yang banyak menghabiskan waktu untuk mengetik dan sedikit waktu untuk melihat ke layar komputer, sampai kepada editor yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk melihat ke layar komputer dan hanya sedikit melakukan pengetikan ketika ia harus membetulkan tulisan yang ada di hadapannya. Bagi seorang juru ketik, sudah cukup jelas bahwa beban otot dan beban tubuh akan sangat dirasakan. Sementara beban visual dapat dikatakan tidak ada, atau dengan anggapan bahwa dokumen sumbernya berkualitas bagus. Tetapi hal sebaliknya terjadi pada seorang editor yang bekerja menggunakan stasiun kerja, karena dia harus melototi tulisan yang ada di layar komputer, sementara ia hanya akan melakukan pengetikan ketika ia harus mengganti apa yang sudah tertulis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Silvi atas penjelasannya. Jadi, kesimpulan yang didapat dari aspek ergonomik dari stasiun kerja yaitu adalah ergonomik merupakan suatu bidang ilmu yang mencari atau menangani desain peralatan yang tugas-tugasnya yang cocok dengan kapasitas manusia beserta batasannya, atau juga disebut dengan faktor kenyamanan kerja. Stasiun kerja adalah sistem komputer yang digunakan oleh seseorang, termasuk mebeler yang digunakan. Keluhan yang terjadi yang dilantarkan pada stasiun kerja seperti otot leher rasanya kaku dan pegal semua, mata menjadi kabur. Penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Kenyamanan dalam menggunakan komputer bagi operator adalah suatu keharusan yang harus didapat. Nah, jadi saran yang didapat dari aspek ergonomik dari stasiun kerja yaitu penerapan ergonomi diarahkan pada upaya memperbaiki performasi kerja manusia, seperti menambahkan kecepatan kerja, akurasi, keselamatan kerja, di samping itu untuk mengurangi energi kerja yang berlebihan, serta mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat. Dalam menggunakan komputer, sebaiknya perlu sekali memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam ergonomi yang telah menetapkan ketentuan dalam menggunakan komputer. Untuk menghindari dari keluhan yang didapat pada stasiun kerja, pekerja sebaiknya membagi waktu yang cukup dan seimbang untuk istirahat badan dan pikiran dalam melakukan pekerjaan. Nah, mungkin sampai disinilah hasil kerja kelompok kami.
Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya perwakilan dari kelompok 3 mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.